sepeda motor Mega Pro ataupun Neotech mengalami hilang pengapian, sering mengalami kontak-kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Langsung saja kita ke pusat pembahasan. Sepeda motor Mega Pro ataupun Neotech mengalami hilang pengapian, sering mengalami kontak-kontak. Nah, di sini saya akan menganalisa pengapian yang hilang, bagaimana supaya bisa dikerjakan secara mandiri apabila terkena kendala di tengah jalan atau jauh dari pemukiman. Langkah paling dasar sekali, busi kita lepas ya. Lalu kunci kontak kita nyalakan. Kabel koil kita gantung sekitar setengah sentimeter, kita engkol. Apabila tidak ada apinya, maka tahap selanjutnya kaca lampunya dilepas, lalu kita ambil kabel kunci kontaknya. Kita analisa bagian rumah soketnya, kita amati. Kalau seandainya mengalami kecurigaan renggang ataupun kocak, lebih baik potong saja ya, potong. Lalu setelah melakukan pembalutan seperti ini, jangan dijadikan satu ya, biar saja dengan cara terpisah. Kalau dijadikan satu, nanti akan melekat karena energinya sudah terbuka dan terkontak. Nah, di sini yang kita hubungkan itu adalah warna merah. Ini kalau seandainya tertukar-tukar tidak masalah, karena yang dikunci kontak sini sifatnya dia menyatu. Apabila kabel menyatu, maka koneklah cara kerja CDI juga baterai. Nah, yang seperti ini, kalau seandainya panjenengan bisa mengupgrade-nya yang lebih akurat lagi dengan bahan yang bagus, diganti dengan soket yang berkualitas tidak masalah. Namun yang seperti ini sering terjadi, khususnya sepeda motor seperti Yamaha Pixen. Ini salah satu contoh lah ya, kita katakan ini tidak kita gunakan lagi. Masalahnya ini kan kita untuk masa panjang ya. Kalau yang seperti ini jangka pendek, ini akan mengulang kembali. Lalu setelah ini kita konekkan, baterai kita lepas ya mas bro, kita lepas yang warna merah. Dalam keadaan busi yang terlepas, kita nyalakan kunci kontaknya, lalu kita lagakan dengan badan. Mat, coba engkolkan itu, mau lihat apinya. Nah, kita lihat bentar ya. Mau lihat api, engkol. Bunyinya udah. Sama digerak-gerakkan. Lalu kalau seandainya tidak ada, ini mas bro, usahakan rumah sekring yang lama di-upgrade, diganti dengan sistem sekring yang seperti ini ya. Kenapa kok diganti? Karena ini kan cara kerja sekring yang zaman dulu, menggunakan sistem push. Jadi ini mudah kontak-kontak, juga mudah putus. Nah, sementara kalau yang seperti ini yang terupdate. Insya Allah ini lebih ampuh lagi ketimbang yang seperti ini ya. Lalu mas bro, kita tes engkol lagi ya. Ini rumah sekringnya sudah diperbaikin. Al, engkolkan bentar coba. Engkolkan bentar ya. Bentar aja ya. Letak dulu situ. Engkol.
Mau lihat apinya? Kuncinya di sini. Tahan dulu ya. Mau jelaskan dulu. Kalau seandainya timbul pengecasan kabel ini, sudah pasti api dari koil itu keluar, ya. Nah, sekarang kita lagakan ke badan engkol. Engkol. Oke, tidak ada. Lalu soket kiprotnya kita lepas. Kita analisa bagian kuningannya, ya. Kalau seandainya mengalami kecurigaan seperti ada gosong-gosong, siapkan benda runcing seperti ini. Ini kayak gini ya. Bebas mau dari benda terbuat dari apa, bebas lah pokoknya. Lalu kita rapatkan. Dia kan ada tekungan ini di dalam sini. Nanti panjenengan kalau seandainya mempraktekkan itu pasti bisa dipelajari ya. Intinya ini kita rapatkan supaya menggigit seperti ini loh. Ini ibaratnya betinanya, ini jantannya. Apabila dimasukkan, dia gigit. Tidak lakukan seperti ini, ya. Nah, awalnya mau saya tes kiprot yang baru, ya. Begitu saya analisa, mengalami kecurigaan ada sambungan kabel di sini nih, ini ya. Panjenengan teman-teman bisa perhatikan benar-benar. Saya akan kasih tunjuk nih. Nih. Posisinya sekarang kabel mengalami putus. Ini putus ya. Putusnya kenapa? Putusnya karena gosong akibat lelehan. Sumber masalah di mana? Sumber masalahnya yaitu tadi pembalutan digabung menjadi satu. Padahal satu sama lain ini sudah dibalut dengan cara yang mandiri, sendiri-sendiri sini, ya. Nah, walaupun arusnya ini sifatnya sama, kalau seandainya sudah dibalut seperti ini, maka usahakan jangan dibalut menjadi satu kayak gini. Jangan ya. Ini dia contohnya ya. Kita kasih dekatkan lagi. Nih. Ini saya tarik ya. Tuh. Ini kan kuning semua ini. Ini kuning. Ya. Kuning. Tuh. Kuning kan? Ini terlihat gosong meleleh. Tuh. Meleleh. Jadi keistimewaannya kalau kabel masih bawaannya ini, Mas Bro, ini saya kasih jelas ya. Saya kasih jelas. Tolong disimak. Kabel bawaan ini kualitasnya tidak ada banding. Ya. Maka apabila kabel tersebut sudah terkupas, kita isolasi setebal apapun, kalau seandainya kita lengketkan menjadi satu ini kayak gini, maka akan mengalami connect, ya, arus tersebut. Nah, itu yang perlu dipahami. Sekarang posisi kabelnya sudah saya ganti yang baru. Jadi Mas Bro, yang lama serabutnya sangat lunak. Alangkah baiknya kita ganti yang serabutnya kasar. Nah, jadi yang perlu diperhatikan Mas Bro, saya ambil dari kabel bekas ya. Kenapa? Biarpun kabelnya itu kecil, jangan disepelein. Dalamnya sangat mumpunin tembaganya ini. Ini saya kasih zoom ya. Saya kasih zoom, panjenengan bisa nilai sendiri. Nah, ini yang meteran, sementara ini yang bawaan sepeda motor. Saya masukkan kemari. Sekarang posisinya kita tes tanpa kita colokkan baterai kemari, ya. Coba, Mat, bantu engkol, lihat apinya ya. Engkolkan ya.
bentar. Jangan dinaikkan apanya. Ini kita ini kan. Coba. Nah, sudah menyala. Jangan dihidupkan. Kita lihat apinya. Oke. Jadi Mas Bro, pegang kamera, kena ke saya. Kita nyalakan mesinnya tanpa keadaan kabel aki menempel, ya. Pegang aja ya kamera ya. Nah, sekarang kita engkol. Coba tanpa digas. Sudah hidup mesinnya. Kita gas tipis-tipis. Mesinnya normal, langsamnya sangat mendukung. Ini ya. Jadi Mas Bro, kalau seandainya sistem pengapian normal, ciri-cirinya seperti ini. Walaupun kabel, coba kasih zoom lang, kabel baterai keduanya ini tidak menempel pada baterai, tapi dinyalakan mesinnya bisa hidup dan flow. Itu adalah salah satu kenormalan. Tapi kalau dibuka dia mati ataupun bantut, ya tidak lepas, berarti sumber masalah ada di bagian penyuplaian kiprot. Kalau tidak kiprot, sepul bisa juga. Jadi antara keduanya, ya. Kalau seandainya dia bantut, tidak flow ataupun ngorok. Jadi Mas Bro, ini adalah sebagian arahan saya dalam penanganan kabel. Alangkah baiknya lebih kreatif dan teliti seperti apa yang saya bagikan ini. Mudah-mudahan bisa dimaklumi apa yang saya sampaikan juga konten apa adanya. Saya juga orang biasa yang penuh dengan belajar. Sehat selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.